Karena Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah mengajarkan kepada kita kayak apa cara menghisab diri itu, supaya kita di akhirat kada sulit lagi hisabnya. Ujar dia, orang menghisab diri itu nah, setelah padang mahsyar itulah proses selanjutnya manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisab itu diperhitungkan, dipanggil manusia satu persatu menghadap siapa? Langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisab, diperiksa amal-amal kebaikannya berapa banyak, diperiksa lagi amal-amal kebaikannya, kejahatannya berapa banyak, diperiksa apa-apa yang pernah dilakukan oleh hatinya yang kebaikannya, kemudian yang kejahatannya, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah penghitungan ini, proses selanjutnya adalah mizan, timbangan amal. Timbangan amal ini merupakan keputusan dari apa yang ada dalam hisab manusia di situ. Dihisab, dihitung. Nah, kena ada timbangan amal. Itu keputusannya apa? Hasil hisab tadi. Siapa-siapa yang diberi buku catatan amal menyambut dengan tangan kanan, berarti orang ini adalah menang kebaikannya. Nah, siapa mengambilnya dengan tangan kiri, berarti ini orang kalah amal kebaikannya. Nah, itu proses terjadinya hari kiamat sampai manusia menuju ke surga atau ke neraka. Para muhibbin rahimahumullah, jadi dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ucapkan ini bukan hilang, apa yang kita lihat bukan hilang, ada perhitungannya di sisi Allah. Kita lihat kebaikan, ada pahalanya. Kita lihat kejahatan, ada dosanya. Nah, jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini akan hilang, tetapi akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Surat An-Nisa ayat 86. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu hasibah, menghitung. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun dihitung. Dalam riwayat hadis disebutkan, kambing yang dalam dunia bertanduk menanduk kambing yang satunya. Nah, di akhirat kayaknya dibangkit kambing itu. Yang dalam dunia kada bertanduk, diandaki Tuhan tanduk. Nang asa bertanduk, kada bertanduk lagi. Enggak Tuhan, wahai kambing bertanduk, tanduk. Karena dalam dunia pernah menanduk ikam ini. Nah, sudah itu tanduk menanduk sudah terbalas. Kuni turaba, jadilah kau tanah. Sehingga kambing itu pun jadi tanah. Jadi kambing kada masuk surga, kada masuk neraka. Begitu habis dihisab, dia kembali hilang menjadi tanah. Tetapi tetap dihisab itu kambing tadi. Apalagi manusia bisa menempiling orang, bisa memukul orang. Dan dunia luput dari hukum negara, tapi di hukum Allah kada akan luput, kada akan hilang. Tetap ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bangga orang yang menyakiti manusia dalam dunia kemudian dia selamat luput dari hukuman. Jangan anggap itu selesai. Di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dihisab, dihitung kembali. Inna Allah ala kulli syai'in hasibah. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala,
inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah kembali semuanya, dan atas kamilah menghisap semuanya itu. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah menghitung, yang dihitung itu amal kita. Puasa itu dihitung oleh Allah. Dihitung dalam arti diperiksa puasa kita nih, apakah puasa ini bujur atau ada. Kalau puasa ini bujur, puasanya sah, puasanya bagus, dianggap satu kebaikan. Karena mesti setiap orang puasa itu udah dihitung kebaikan, karena puasanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Awal yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal kebaikan, awal yang diperiksa. Kalau malaikat mencatat, ini bulan-bulan sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Ini malaikat tugasnya mencatat perkara sembahyang ini kena diterima atau kada, bagus atau kada, itu Allah yang menentukan. Malaikat hanya mencatat. Nah, puasa, zakat, sedekah. Nah, awal yang diperiksa Allah sembahyang. Ini laporan malaikat dalam buku amal ada sembahyang. Periksa sembahyangnya bujur kada. Kayak apa sujudnya, kayak apa rukunya, kayak apa bacaannya. Nah, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in salahat, jika sembahyang ini bagus, diperiksa sembahyangnya bagus, syarat rukunnya sempurna, faqad aflaha wa anjah, maka seseorang ini lulus dan selamat. Fa in fasadat, jika sembahyangnya sudah rusak, oh ini sembahyang pada bagus, ada kurang syaratnya, ada kurang rukunnya, ada kada biris bacaan makhrajnya, khaba faqad khaba wa khasira, dia akan rugi, dia akan rugi. Apabila permulaan ini seorang hamba sudah kada bagus amalnya, berikutnya makin kada bagus lagi. Karena sembahyangnya adalah imaduddin, sembahyang tiang agama. Kalau tiang ini lurus, yang lain tuh umpat dia lurus. Tapi kalau tuang ini bingkok, semuanya jadi bingkok. Kalau kita membangun rumah, tiangnya miring, semuanya jadi miring. Atapnya miring, dindingnya miring, semuanya jadi, kalau tiangnya ini miring. Nah, makanya kalau sembahyang ini bagus bagi seseorang, otomatis amal ibadah lain pun akan ikut lurus, ikut bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi dihisab oleh Allah sembahyang kita, puasa kita, segala macam amal yang kita perbuat diperiksa, hanya dihitung, dicatat mana yang jadi pahala, mana yang kada jadi pahala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ahlul jannah tabaqatun, penghuni surga itu beberapa tingkatan. Orang yang masuk surga itu ada beberapa tingkat. At-tabaqatul ula, tingkatan pertama, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kada dihisab ini otomatis kada ditimbang, apa yang ditimbang. Begitu orang ini bangkit dari kubur, harus sampai ke surga, kada ada halangan, kada ada rintangan. Nah, ini kelompok pertama
yadkhulunal jannah, mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa ada melalui perhitungan-perhitungan, tanpa melalui pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, siapa mereka ini kelompok nih? Rasulullah SAW menyatakan, yadkhulul jannah min ummati sab'una alban bighairi hisab, masuk surga daripada umatku 70.000 tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi ini berapa miliar kira-kira sampai hari kiamat kita? 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab itu. 70.000. Sedangkan jumlah sahabat saja waktu Nabi kita wafat, menurut sebagian riwayat 124.000 sahabat Nabi. Nabi kita wafat, meninggal sahabat, menurut sebagian riwayat 124.000 orang sahabat. Yang masuk surga tanpa dihisab itu ujar Nabi 70.000. Artinya sahabat saja kalau cukup. Nah, kemudian ditambah, dianggap kedigitan 70.000. Ditambah setiap orang yang 70.000 ini bisa mengajak, membawa orang 70 orang. Satu bisa membawa 70. Jadi 70 kali 70.000 berapa kira-kira? Kita 4 jutaan lebih lah. Masih kan cukup juga 4 juta. Kita hasilnya 4 jutaan orangnya, kaum musliminnya. Nabi kita minta lagi kepada Allah kedikitan, kalau 4 jutaan ini aja masuk surga tanpa dihisab. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salasu hasayat, dengan 3 kautan daripada kautan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kautan tuh 3 kaut, nah nama kaut ini Tuhan. 3 kautan daripada mahsyar kelompok kaum muslimin, di kaut 3 kautan dibuat ke surga tanpa dihisab. Jadi kita kada kaum bayangkan berapa banyaknya kautan Tuhan itu. Gitu. Nang di kaut Tuhan ini tentu ada sembarang manusia. Nah, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wuqifal ibad dzal hisab yunadi munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah." Summa nada tsaniyah liyakum man ajruhu 'ala Allah. Qalu wa man dzal ladzi ajruhu 'ala Allah? Qala al-'afuna 'anil nas. Faqama kadza wa kadza alfan fadakhalul jannah bighairi hisab. Akhrajahul Baihaqi. Di padang mahsyar itu ada pengumuman, hendaklah maju orang-orang yang mempunyai pahala atas Allah. Kadang majunya di padang mahsyar nih, pengumuman kedua kali, hendaklah maju orang-orang yang punya pahala atas Allah. Kadang majunya juga. Lalu bertanya, siapa gerang nang punya pahala atas Allah itu? Lalu malaikat itu menjawab, al-afuna 'anin nas, orang-orang yang suka memaafkan manusia. Nah, orang-orang yang dalam dunia suka memaafkan manusia lainnya, al-afuna 'anin nas, dalam dunia suka memaafkan. Fayakumun, berdirian kadza wa kadza alfan, sekian ribu orang, pada khalul jannah bighairi hisab, mereka pun masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Nah, jadi yang 70.000 yang pertama itu Nabi kadang menyebut siapa orangnya, surga tanpa dihisab. Lalu Nabi jelaskan siapa yang 70.000 itu orangnya. Nah, yang 70.000 yang masuk surga tanpa melalui pemeriksaan itu, jar Nabi, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, rawahul Bukhari. Yang 70.000 yang masuk surga ini bukan sahabat, bukan orang tabi'in, bukan orang tabi'it tabi'in. Yang 70.000 masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa itu orang-orang yang dalam dunia kalau dia sakit dia kadang minta tawar kepada orang, kadang minta tawar. Kalau ditawar ada apa-apa. La yastarqun, dia kadang minta tawar. Apa misalnya, tawarakan pang kapal aku sakit, nah gak ada maunya kayak itu. Nah, tawarakan pang pinggangku sakit, bacakan apakah, gak ada maunya. Gak ada mau, minta tawarkan. Wala yaktawun, dan dia kadang mau menggunakan siar. Kalau orang Bali tahu di siar gitu, masuk rincing habang di panasi, masuk rincing habang, anak telapak batisnya menisir kalau tuh. Ini kadang mau melakukan itu. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak mau bertiarah dalam pekerjaan mereka. Nah, tiarah itu apa? Orang-orang yang hendak melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu yang kadang maksiat, menunggu wangsit, menunggu hari baik. Oh, bisa hari ini jangan musafir karena hari ini kada bagus, ini tuannya hari ini kada bagus. Nah ini kadang mau menggunakan itu. Orang hendak nikah, kain aja nikah jangan bulan ini, bulan kada bagus. Kayaknya belum puasa aja, mana bulan lagi, mana yang belum puasa. Nah ini kadang mau menggunakan teori-teori tiara. Anak berdagang, buka berdagang, jangan mencari hari apabila hari baik, jangan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sepenuhnya bertawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak berdagang ada perlu mandang hari baik, pokoknya aku berdagang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang-orang yang 70.000 masuk surga pertama tanpa diperiksa itu orang-orang seperti ini dalam dunia. Kalau dia sakit kadang mau minta tawarakan, kalau dia sakit kadang mau bersiar, kalau dia hendak berbuat sesuatu pekerjaan kadang menunggu tiarah. Tiara itu diambil asal kata burung. Orang jahiliyah itu katanya menggunakan burung. Baik kada harinya musafir, ambil burung. Bila pun dilapas terbangnya ke kanan berarti baik musafir nih. Terbang ke kiri berarti kada bagus. Nah, lapas burung ke kanan terus musafir. Ke kiri simpuni barang kerja di musafir. Itu orang jahiliyah menggunakan tair burung. Nah, itu secara khusus. Tapi secara umum pengertian tiarah tadi orang yang selalu menggantungkan nasibnya dengan keadaan-keadaan, kada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu 70.000 yang pertama masuk surga tanpa diperiksa apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahibin rahimakumullah. Nah kemudian yang kedua, golongan kedua yang masuk surga itu mayyuhasabu hisaban yasira fayadkhulul jannah bighairi su'in wala azab. Yang kedua ini gelombang pertama masuk surga sudah selesai, nangkan pemeriksaan. Nah, masuk ke surga nangkan diperiksa apa-apa habis sudah. Masuk gelombang kedua. Gelombang kedua ini
dihisap, diperiksa, tapi periksa yang mudah, diperiksa global aja. Ibarat orang pemeriksaan di bandara, buka tas, kap, buka, tutup. Nah, amun yang pertama tadi ada pembukaan lewat kita terus, nah tuh bila hisap. Nang kedua ini dihisap cuma yasira, sedikit. Ibarat barang periksa oleh petugas, buka, tutup, liwat, buka, tutup, liwat. Kada digulagai dalamnya ada. Nah, siapa mereka itu yang dihisap tapi hisapnya inting, hisapnya inting. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ujar Nabi kita, wahai manusia, tebarkan salam, tebarkan salam, sering-sering memberi makan kepada orang, suka memberi makan orang. Ada orang terkumpulan beri makani, ada orang apa beri makani, ketujuh beri makani orang, dan ketujuh berbuat baik kepada keluarga, dan ketujuh sembahyang tahajud malam hari. Mereka ini akan masuk surga bisalamin, dengan selamat daripada hisab yang berat. Ini orang muslim yang beriman kepada Allah, ketujuh kayak itu gawiannya, mengucapkan salam, ketujuh beri makan lawan orang, berbuat baik kepada keluarga, ketujuh sembahyang tahajud. Orang seperti ini di akhirat akan dihisap dengan hisap yang mudah, dengan hisap yang intim. Nah, yang kedua yang dihisap inting ini adalah orang yang dalam dunia sudah menghisap dirinya sendiri. Nah, ini pun di akhirat akan dihisap yang mudah, karena di dunia dia sudah menghisap dirinya sendiri, sudah memeriksa, menghitung dirinya sendiri. Nah, kemudian at-tabaqatus salisa, golongan yang ketiga di antara kaum muslimin, mayyunakasul hisab, orang yang diteliti hisabnya. Nah, diteliti yang sulit. Ibarat barang itu dibuka tas, nah diugai dalam tas, periksa itu butingan. Ada baju siapa nih? Nah, ini tapi nomor di mana nih? Nah, ini dalamnya ada kopiah dapat di mana? Nah, tunggu butingan diperiksai. Rasulullah bersabda, menukisal hisab udziba, siapapun kalau diteliti hisab, orang ini pasti masuk neraka. Siapapun ya, nanti kalau manusia diteliti Allah hisabnya satu persatu, pasti masuk neraka. Diperiksa matanya, mana menggunakan mata, satu persatu diteliti. Sembahyang satu persatu diteliti, rukun-rukunnya, rukuknya, sujudnya diteliti. Semua manusia tidak akan selamat, karena yang menghitung ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Tahu segala apapun yang sekecil-kecilnya. Nah, yang ketiga ini diteliti Tuhan hisabnya. Berhubung diteliti, udziba, dia diazab, dimasukkan ke dalam api neraka. Karena dia ini muwahhidun, orang yang bertauhid kepada Allah, dalam neraka sekian waktu diangkat lagi, hanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa mereka ini yang ketiga ini? Nah, yang ketiga ini orang yang dalam dunia kada pernah menghisap dirinya sendiri. Dalam dunia kada pernah menghitung. Bila orang dalam dunia kada pernah menghitung, di akhir ini kalau Allah menghitung jadi sulit. Jadi orang ini hari demi hari habis berlalu, hari ini habis seharian, minggu habis seminggu, bulan sebulan, tahun, kada pernah ada menghisap diri.
Adakah maksiat yang kulakukan dalam bulan ini? Adakah kejahatan yang kulakukan bulan ini? Kada dapat nama hisab itu. Akhirnya Allah nama hisab di akhirat. Nah, makanya jadi sulit urusannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahirrahmanirrahim, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Kita percaya Allah itu maha menghitung, maha memeriksa. Sudah percaya itu. Kalau kita bujur-bujur percaya bahwa Allah itu akan menghitung seluruh amal kita, ayyakhafa munakashatal hisab, dia pasti takut kalau Allah itu meneliti hisab, meneliti pemeriksaannya nanti. Kalau sudah kita tahu tentang nama Allah Al-Hasib, kita sudah percaya, kita akan takut kalau kena Allah memeriksa aku dengan pemeriksaan yang teliti itu. Makanya disuruh kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Rajin imam subuh kan baca surah inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, disuruh kita berdoa, semua anak mendengar, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hasib, Allah maha memeriksa, maha menghitung, dia pasti akan takut diteliti hitungannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau sudah beriman kepada nama Allah Al-Hasib, wa ayyubadira ila muhasabati nafsihi fid dunya, dia segera menghitung dirinya sendiri di dalam dunia ini. Karena Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab diri kamu. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah mengajarkan kepada kita kayak apa cara menghisap diri itu, supaya kita di akhirat kada sulit lagi hisapnya. Ujazidin wa hisabun nafsi ayyatuba ila Allah ta'ala an kulli maksiatin. Orang menghisap diri itu dia tobat daripada Allah dari segala maksiat. Makanya orang hisap ini ada yang tiap hari supaya kada terlalu lapah menghitung. Ada setiap sembahyang fardu orang menghisap diri itu. Jadi artinya misal ujar hikmah Nabi Daud alaihissalam, dalam sehari semalam itu adakan waktu untuk menghisap diri. Jadi waktu sehari semalam ada kita gunakan untuk berusaha, untuk istirahat, untuk beribadah. Tapi jangan lupa sehari semalam gunakan waktu untuk menghisap diri, menghitung, memeriksa diri. Mulai subuh tadi apa yang kau kerjakan. Kalau ada maksiat, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Oh, aku habis subuh tadi menyambati orang ada. Oh, aku habis subuh tadi ada menyakiti orang. Oh, aku habis subuh tadi ada melakukan maksiat ini. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadaraku ma farata min taksirin bi faraidillahi ta'ala. Bukan hanya sekedar memeriksa diri daripada maksiat-maksiat, bukan hanya sekedar tobat kalau ada dosa, tapi mesti memperdapati apa yang dia tinggalkan dari keparduan itu. Juhur tadi kan sembahyang aku lah. Ini rumah hisab diri mbah maghrib. Jadi aku subuh sembahyang. Mbah subuh sampai juhur kata ada maksiat. Soalnya guring po. Jadi kata ada maksiat. Cuma aku juhur kan sembahyang tadi. Nah, karena kan sembahyang juhur, kada kawa tobat wara. Mesti dibayari. Wa yatadzaraku, dia perdapati apa yang ketinggalan daripada kewajiban. Nah,
Tadi zuhur kada sembahyang, bayari sembahyang itu, bayari. Wa yaruddul madzalim ila ahliha. Oh tadi aku mulai zuhur sampai asar tadi ada di warung makan belum bayar lagi. Karena bepadan ampun warung pada belum bayar. Yaruddul madzalim ila ahliha, bayari. Mengkawang bayari, mengkada kawa pada bepada kaina bayarnya. Nah macam itu orang menghisap diri. Jadi menghisap diri bukan hanya melulu minta ampun kepada Allah, itu kalau cukup. Kalau kita dosa hanya dengan Allah, ya kepada Allah minta ampun. Tapi kalau dosa dengan makhluk, dua kita minta ampun, lawan makhluk dan lawan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi aku habis ini ada tak ambil pun orang nah. Nah, ya ruddul, kembalikan kepada orang. Nah kalau dalam dunia setiap hari kita macam itu kita hitung, di akhirat kita kesulit lagi, sudah berhitung belum? Nah ini orang yang masuk surga dihisap dengan hisap yang mudah karena di dunia sudah menghisap dirinya sendiri.